Oke guys, ketemu lagi ya dengan Roni Ahai. Nah, kemarin kan itu ya, kita ngobrol-ngobrol masalah pusaka dengan Om Yudi ya, Le Yudi. Nah, sekarang ini keren, ini ada bintang tamu ya. Menurut saya ini keren banget dalam memahami suatu pusaka guys. Nah, saya ini pengen sharing-sharing dengan Om Yudo Gati. Sehat Om? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat guys, keren. Om, gimana nih kabarnya sampai Om? Ya, alhamdulillah masih sehat. Sehat Om ya? Masih bernapas. Masih bernapas. Keren. Om, sampai ini umur berapa sih Om? Saya kelahiran 74. Kelahiran 74? Ya, jadi sekarang ya 47 ya. 47? 47 jalan. Itu masih muda loh. Tapi sudah tua. Karena terlalu korban perasaan. Korban perasaan? Korban perasaan bisa aja. Jadi Om Yudo Gati ini asal dari Madura Om ya? Iya betul, Sumeneb asal tepatnya. dari Madura, Sumeneb Om. Nah di Sumeneb itu kan masih terkenal ya Om dengan pembuatan pusaka Om ya? Masih sampai sekarang. Sangat terkenal guys dengan pembuatan pusaka ya, bahkan sampai sekarang. Nah kabarnya itu sudah ada kabarnya ya Om, itu 800 empu, bener nggak sih Om? Iya kisaran segitu lah. Kisaran segitu kalau ya? Dihitung semua ya kisaran segitu. Jadi itu mulai dari pandai besi, mulai dari tempo. Tempo itu apa Om? Menempa ya? Ya, dari pandainya. Pandai ya? Terus sama tukang garap. Sama tukang garapnya? Bisa-bisa itu terhitung juga sama merangginya. 800 itu? Yang warangkanya. Itu pun kalau saya lihat bahkan anggota keluarga ya Om ya? Kayak Masih, misalnya iya, betul. Yang orang tua laki-laki yang menempa, yang orang tua perempuan itu nggak salah bikin warangka atau gosok. Betul. Keren guys kalau di Madura itu ya. Jadi jalan sampai sekarang. Keren. Nah Om, Om Yudo Gati ini sudah berapa lama sih Om menggeluti dunia pusaka ini Om? Saya kalau yang menekuni pusaka ya mulai tahun 89. 89? Itu mulai turun langsung lah. Itu. Turun langsung, itu ya. Ada, itu nggak Om? Maksudnya dari orang tua Om atau dari kakek yang sudah menggeluti pusaka? Itu dulu kalau ceritanya Bapak ya, saya kakek masih tahu lah. Masih gitu. tahu? Karena masih. Kalau dulu itu bapaknya orang tuanya kakek. Bapaknya orang tuanya kakek. Okay. Tapi dulu orang tuanya kakek itu bukan di keris, bukan di empunya, di meranginya. Di merangi. Pembuatan warangka. Pembuatan warangka ya? Iya, betul. Jadi dimulai dari situ baru terjun ke kerisnya langsung. Ya? Memang dari keluarga keluarga empu lah. Keluarga empu. Jadi ke saya ini udah 4 generasi. 4 generasi? Wih, luar biasa ya. Makanya pengalamannya Om Yudo Gati ini keren banget. Keren. Om nama asli nggak Yudo Gati itu? Yudo Gati ini sebenarnya mulai saya sendiri mengenal sosmed. Sosmed? Iya. Oh. Jadi ada kayak semacam tak niru artis gitu. Jadi nama panggung gitu. Nama panggung ya. Kalau nama aslinya Rusdiaman. Oh, jadi nama aslinya dari Om Yudo Gati, Om Rusdiaman ya. Rusdiaman. Tapi kita mengenal dengan nama Om Yudo Gati. Iya, malah kalau Rusdiaman nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal ya? Nggak ada yang kenal. Waduh, keren. Nah, kita ini mau bahas gini nih Om. Jadi dalam setiap pusaka itu ada yang namanya perkiraan Om ya, benar ya? Estimasi ya dalam penangguhan. Kadang itu selain dari penangguhan, dari pamor aja itu ya, agak ada yang sedikit berbeda pendapat juga. Benar Om ya? Tapi kalau namanya dapur pusaka itu pakem Om ya? Iya, kalau dapur ini sebenarnya ada yang pas, ada yang mendekati. Ada yang mendekati. Jadi kalau nggak pas kita ambil yang mendekati aja. Ambil yang mendekati. Betul. Seperti itu ya. Jadi seperti itu guys, pengalamannya udah luar biasa ya. Oke, ini langsung saja Om ya, kita mulai dengan keris yang pertama. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada keris yang pertama yang akan kita bahas guys. Bismillah. Nah, ini dari warangka itu ya, Gayaman Jogja Om ya? Iya betul. Gayaman Jogja karena Om di sini tuh seperti nggak ada sudut Om ya? Iya. Iya. Itu dinamakan Gayaman Jogja. Kalau ada sudut masuk Solo ya Om atau Surakarta. Nah kalau dari pendok seperti ini apa namanya? Masuk Selorok kalau. Selorok ya? Kalau menurut Selorok. Ini nama pendoknya pendok Selorok guys. Keren. Kayu Timo bener nggak? Bener. Kayunya kayu Timo.
jadi seperti ini. Kita langsung buka pusaka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, Keren, nah. keren itu. Keren ini guys, luar biasa ya. Nah, kita bahas dari dapur Om ya. Iya. Dapur menurut Om Yudogati ini seperti apa Aku sih? nggak pakai kacamata dulu ya. Boleh Om. Soalnya meripatku rodok anu. Bener Mas. Iya ya. Saya udah kalah mata. Kalau mata ya. Luar biasa ini guys, keren ya. Ya. Nah, ini pusaka kalau menurut saya Om ya, nama dapurnya Tilam Upi. Bener. Tilam Upi ya. Sama. Karena Setuju. di atasnya ini ada tikel alis. Iya. Nah, Om, nama dapur tuh apa sih Om? Dapur pusaka. Dapur. Dapur itu sebenarnya penamaan sebuah pusaka yang berasal dari rician. Berasal dari ricikan. Itu namanya dapur. Dapur ya. Jadi seperti itu guys. Kalau Jadi ada- kita menyebutkan dapur ya harus paham dulu riciannya apa. Oke. Kalau belum paham rician terus kita bilang dapur ini ya mustahil. Mustahil ya. Nah, kalau ricikan dari Tilam Upi Aha. itu lurus ya Om ya. Lurus, Pusakanya lurus, bilah lurus, dan di Besi. atas gandhi besi ngelimpok. besing limpo. Iya. Besing limpo itu apa nih? Nggak ada dedek, nggak ada odo-odo, Nggak ada odo-odo itu atau yang nggak ada keruingan. Nah, nggak ada geligir sapi ibaratnya ya. Nggak ada keruingan juga. Jadi polos ya. Iya. Besi lurus polos dan ada tikel alis guys di sini. Iya. Nah, ini nama dapurnya Tilam Upi ya. Keren ini guys. Tapi pusakanya juga luar biasa. Untuk pamor menurut Om Yudogati ini pamor Iya. apa nih? Ini saya kok lebih cenderung ke Wahyu Tumurun ya. Wahyu Soalnya Tumurun ya. ada pamor bulat-bulat, terus di pinggirnya ini kayak semacam wongkon. Ada seperti bangkon ya, benar ya. Apa menutup, mengapit lah. Mengapit gitu. Iya. bulat-bulat yang ada di Ah, dalam. betul, betul. Oke, itu dinamakan Wahyu Tumurun ya, Betul. menurut Om Yudogati ya. Nah, kalau semua gini Om, kalau saya lihat di buku, rata-rata pamor Wahyu Tumurun itu dia benar ada yang menghipit, tapi dia lebih kurus. Oh, Lebih kurus ke tengah sampai ke bawah. Lebih gepeng maksudnya. Lebih gepeng maksudnya seperti itu. kalau itu menurut saya malah ke Jung Isi Dunyo. Jung isi dunyo. Asik kan ngobrol bisa Iya bener ya. Jadi seperti itu guys. Malah dari Om Yudogati ini masuk apa namanya tadi Om? Wahyu Tumurun. Wahyu Tumurun karena ada bulat-bulat Besar-besar. seperti besar-besar, Malah ada yang lebih halus dari itu, Mas. lebih halus ada Lebih ya, rapat gitu. lebih rapat. Oh, Jadi memang nyutran. beda-beda. Pamornya nyutran. Nah, jadi menurut Om Yudogati ini Wahyu Tumurun guys. Tapi kalau menurut saya ini bukan Wahyu Tumurun malahan ya. Ini lebih ke itu ya. Kalau jelas ini wangkon, ada wangkonnya, Wongkon isen. wangkon isen. Bisa juga, Tapi kalau menurut saya- tapi aku lebih memilih inilah Wahyu Wahyu Tumurun. Tumurun. Nah, Biar itu beda guys. pendapatnya. Gak asik kalau gak beda. Itulah ya namanya apa ya kalau kita bahas suatu pusaka ya. Apalagi kita bahas tangguh nih, kita tanya, Om, ini kira-kira tangguh apa nih? Tuban Mataram. Tuban Mataram. Kenapa Tuban Mataram? Dilihat dari mana Tuban sih Om? kita paling tidak lihat dari Gonjo. Gonjo, oke. Kenapa nih gonjonya? Kalau kita bilang ini Tuban, Ah, ah. otomatis Gonjo nggak sepanjang itu. Oke. Belakangnya nggak sepanjang Oke. itu. Kalau kita bahas Mataram, Ah, ah. ini apa Siraceca nggak sebunder itu. Nggak itu ya. Iya, lebih gini seharusnya. Iya, lebih lincip. Lancip Lebih ya, lebih lincip. lancip. Oke, jadi Jadi kemungkinan estimasi saya ya Tuban. maaf barangkali ada beda pendapat. Cuma kalau menurut saya ya udah Tuban Mataram. Tuban Mataram ya. Jadi menurut Om Yudo ini Tuban Mataram ya. Kalau Heeh. keren banget ini guys. Nah kalau menurut saya ini masuk itu ya. Kalau Om, kalau Mataram bisa disebut nggak Mataram mananya Om? Lebih tepatnya. Kalau saya sendiri sih itu masuk Amangkurat. Amangkurat ya. Karena untuk pamor jenisnya udah ngawat. Udah ngawat, bener. Kalau masih gaji baru udah ke atas jauh Bener. ya. Jadi Kalau seperti Muya itu. mungkin ke Sultan Agung atau ke Oke. Senopaten. Jadi seperti itu guys. Menurut- Tapi ya itu tadi, ini hanya pendapat saya. Iya, hanya pendapat ya. Setiap orang memiliki Asumsi beda-beda. asumsi beda-beda. Kalau ini saya juga itu ya, Tuban ya. Jadi keren banget ini guys. Jadi untuk pusaka ini kita berbeda pendapat di pamor ya Om ya. Iya. Di pamor, tapi kalau untuk penangguhan
rasanya saya setuju dengan Tuban Mataram. Iya. Tapi itulah Om, tadi Cuma Pamor. ini gini Mas Roni. Apa nih? Apa Seandainya nih? ya. Ah, Saya tadi kalau nggak teliti di Gandhi setebal itu, setebal Ini itu, ya? selebar itu, mungkin ngarah ke Prambanan. ke Prambanan. Iya. Oh, Tapi oke. pamornya nggak dapat. Tapi pamornya nggak dapet. Nggak dapet. Tapi Di diambil Prambanan. yang mendekati ya. Yang mendekati aja. Yang mendekati jadi Tuban Tuban Mataram. Jadi seperti itu. Oke, untuk garis pertama ya. Om Yudogati perbedaan ada di pamor. Menurut Om Yudogati, Wahitumurun kalau menurut saya Mongkon Ise. Nah, itu kerennya ya. Oke, kita lanjut ke pusaka selanjutnya ya. Oke guys, nah ini ada keris kedua ya. Nah, ini ada keris kedua. Nah, ini ada warangka dengan ladrang Surakarta. Iya, betul. Benar Om ya? Iya, benar. Ciri-cirinya itu seperti perahu ya, Om? Kalau Betul, ya, seperti betul perahu dan sekali. ini seperti ada 3 garis itu. Oh, cantik warung tua ini. Cantik Wangun. ya. Wangun ya. Indah banget ini. Warangkanya keren banget. Kalau pendok seperti ini namanya apa, Om? Sama masih selorok kalau. Selorok ya? Iya. Keren banget ini, guys. Indah banget, Cuma sudah nyangga. kombinasi dari ini Kombinasi ya, da- kan ada- banyak kombinasi Iya, ini benar-benar. ornamennya itu. Ornamennya keren. Nah, kita buka pusakanya ya. Bismillah. Ini keren ya, Om. Keren. Keren banget. Sangat indah pusakanya ini. Nah, kita bahas masalah dapur. Kita tanya Om Yudogati. Iya. Apa nih dapurnya? Kalau saya bilang masih varian yuyu rumpung. Kenapa Yuyu Rumpung? Kenapa saya bilang yuyu rumpung? Setahu saya yuyu rumpung memang gonjonya wilut, Gonjo Wilut. Oke. kelap lintah. Kelap lintah. Tapi kalau sepang itu kebanyakan yang lurus. Lurus ya. Tanpa Kalau wilut. sepang, benar. Jadi ini masuk Yuyu Rumpung, guys. Ini ada looknya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi lebih uniknya bisa dibilang sepang Pandawa itu. Sepang Pandawa? Iya. Sepang Pandawa apa Yuyu Atau Rumpung? yuyu rumpung Pandawa. Yuyu Rumpung Pandawa ya? Karena looknya ini unik juga ini. Karena biasanya ada Yuyu Rumpung tuh lurus ya? Iya, ada. Kebanyakan malah Memang ya? kebanyakan. Kebanyakan yang lurus. Tapi ya? ini juga kalau menurut saya masuk variannya, variasi. Masuk varian ya? Iya. Keren banget ini. Yuyu Rumpung tapi look 5. Kita bisa disebut Yuyu Rumpung Pandawa. Betul. Keren. Nah, kalau dari pamor, Nah. menurut Om Yudogati apa nih? Saya lebih memilih ke Pulau Tirto Ceprit. Pulau Tito Ceprit Iya. ya. Jadi Iya. dua pamor nih. Iya, enggak sebenarnya Pulau Tirto itu kan pamor yang menyerupai pulau. Ah. Tapi kalau lebih letaknya itu lebih apa ya? Lebih enggak apa sih ngaran itu Lebih longgar, lebih Kan lebih jauh. longgar. Oke. Itu lebih ke Ceprit, bukan Lebih Pulau ke Ceprit. Tirto. Jadi Oh, orang lebih oke. menyebut Ceprit. Jadi seperti itu. Nah, ini memang ya kalau di sini seperti Pulau Tirto. Ah. Tapi kalau dibalik, Ah, nah, iya ini kayak semacam ada lapat-lapat itu ya. iya ya. Tapi kalau di ini, kalau di balik, kalau di atas taruh bawah, bawah taruh atas. Ah. Jadi Oh, gini. iya kayak terbaca lapat gitu. Oh, Iya kan? iya seperti ada lafaz ya di Iya. sini ya. Betul. Ini keren banget ini guys. Luar biasa. Jadi kalau menurut Om Yudogati, Pulau Tito Ceprit ya. Iya. Lebih memilih itu. Nah, lebih memilih itu. Kalau menurut saya lebih ke Pulau Tirto aja lah. Nah, gitu, bisa, mengambil bisa. garis besarnya. Ini maknanya juga luar biasa ya dari Pulau Tirto ya. Kerejekian Om ya. Iya, sangat kerejekian. Sangat kerejekian. Ini bagus banget, besinya indah banget. Nah, besi-besi seperti ini, gara pamor seperti ini, dengan gonjo yang full pamor ini, menurut Om Yudogati, ini masuk tangguh mana nih Om? Mau jual lah. Mojopahit. Larinya ke Demak. Larinya ke Demak ya, ke Iya. peralihan ya. Iya. Nah, jadi begitu guys. Untuk Mojo, kenapa Om berpendapat Mojopahit? Mojo itu sangat khas buat saya, nggak bisa hilang besinya. Nggak bisa hilang ya? Tapi kalau, Besiannya ya? Kalau ketemu besi gini, wes, udah angarannya ke sana. Segitu aja. Iya, Cuma benar-benar. ciri-ciri Mojo gini juga. Saya pernah dikasih tahu teman juga buat sharing. Mojo itu meskipun kecil bilahnya tebal. Bilahnya tebal? Apalagi di pusaka yang ada gandiknya. Oke. Jadi gandik itu meskipun kecil, tapi dia itu tebal. Oh. Itu ciri Mojo. Itu ciri Mojo. Dan lagi kalau kita padukan sama besinya, wis, gampang dibedakan lah. Iya, Mojo iya. itu. Mojopahit. Jadi Iya. ciri khas dari Mojopahit itu hitam legam Om ya. Betul, Terus betul. dia ada serat tipisnya, Nah. keren banget. Nah, rata-rata pamor di era Mojo itu gajik guys. Jadi beda dengan Mataram ya. Terus Kalau pamornya Mataram juga awal. ngoyak kalau orang
kalau orang Jawa Tengah bilang, muya. Muya. Muya itu berkumpul, rapat gitu loh, ngeblok ya, ngeblok ya. Dan itu terkenal dengan minimalis ya. Betul. Kalau di Mojo ya. Jadi medit pamor. Medit pamor kalau iya. di Mojo guys. Ciri-cirinya. Nggak tahu apa dulu memang kurang bahan apa ya. Era Mojo itu memang keren-keren ya. Dari besiannya. Tapi ini kalau menurut saya bisa Mojopahit akhir Om ya. Mojopahit akhir dan bisa jadi juga udah masuk ke Demak-Demak gitu. Iya. Kalau menurut saya ya. Iya. Yang jelas ini keren banget guys. Dari Panjang Bila ya, ini mungkin sekitar 30 cuma kadang saya gini Mas Romi, atas ya. Kalau lihat keris Mojo, itu kadang saya agak aneh ngelihatnya di ujung lo. Di ujung lo? Ya, itu kadang nggak mengikuti. Kalau keris Mataram, dia itu kan teratur. Gitu kan. Lo 5 ya udah, lo 5. Tapi kalau Mojo, itu kadang ada istilah ujung bilah itu dandang apa itu? Dandang-danga? Iya, jadi elunya itu kayak mau ngeluk, kayak enggak gitu loh. Oh, kalau di Mojo? Jadi orang kadang beranggapan luk 5 itu jadi luk 6. Oh. Kadang luk 5 itu jadi luk 4. Padahal sebenarnya ciri khas, ya? betul. Ciri khas Mojo itu memang luknya agak sedikit ngimbo kalau mau. Iya, ngimbo kurang kadang. Ngimbo kurang maksudnya ya? Nggak kayak keris Mataram yang memang dia itu teratur. Gitu. Teratur ya? Jadi kalau ujung ya ujung, lekuknya juga hampir sama kayak luk sebelumnya. Nah kalau ini kan beda. Iya benar ya kalau kita lihat ujungnya ya. Mau lurus yang nggak lurus, mau nekuk yang nggak nekuk. Kadang saya juga ini kok aneh ya gitu loh. Iya benar. Tapi itu biasa. Justru lebih memperkuat karakter Mojo ya kan? Karakter Mojonya, bener guys. Kalau setahu saya ya, karakter Mojo itu bener ini kurus dan dia meruncing. Nah untuk panjang biasanya pendek ya di antara 30 sampai 33 sampai 34 ya. 34 itu memang standar Mojo. Standar Mojopahit guys, keren banget ini ya. Jadi ini menurut Yudogati Tus Mojo ya. Tus Mojo. Tus Mojopahit. Kalau saya tapi masih itu hanya pendapat saya. Iya benar. Selebihnya monggo karena benar sekali guys. Kalau saya sih ini sedikit ada peralihan ya. Tapi masih membawa ciri khas Mojopahit. Keren banget guys. Luar biasa. Bagus ini ya. Oh iya, sangat indah ini. Ini dulu Rivo dapatnya dari Solo. Saya masih ingat ya waktu itu ya. Sangat indah. Oke guys, ini keris kedua dan kita lanjut ke keris ketiga ya. Bismillah. Oke guys, ini ada pusaka yang ketiga dengan warangka. Ciri khas mana nih Om? Seperti ini Om. Dia ada pipi bugis ya? Kalau saya lihat udah luar Jawa itu ya. Udah luar Jawa ini guys. Lebih mengarah ke Palembang gitu. Lebih mengarah ke Palembang ya? Nggak tahu, iya isinya saya enggak. Iya, tapi ya? Ini tentunya hulunya itu belum pas gitu kalau. Iya ini ya, iya. belum pakem ya maksudnya ya. Mungkin baru dapet apa. Iya benar, kita cari masih dicarikan ini betul, yang pas. Kalau kayu ini kayu apa nih Om? Seperti ini Om? Kayaknya kayu sono ya, bukan? Saya kalau kayu ini kurang memahami ya Om. Sono sepertinya itu. Sono ya? Kan sono itu kan ada yang tua, yang hitam, ada yang coklat gitu kan. Oke, jadi seperti itu guys. Kalau Bolde punya pendapat tentang kayu, monggo tulis di kolom komentar ya. Kita langsung buka pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Wih. Keren guys. Ini lotnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, 13 dengan lambe gajah 2. Iya. Benerkah Parung Sari Om? Kalau Jawa, iya. Bilangnya Parung Sari ya? Iya, Parung Sari. Tapi karena ini warangka mana nih ya? Bugis ya? Palembang. Menurut Om ini dapur apa? Saya sebenarnya kurang ini kalau di bahasa lain ya, bahasa lainnya. Tapi kalau di Cuma Jawa kalau karakternya mungkin saya dapatnya ke ini. Memang keris Palembang. Keris Palembang ya dari karakternya. Oke. Jadi seperti itu guys. Tapi dari dapurnya Parung Sari Om ya? Ya kalau di Jawa Parung Sari. Entah kalau ya? di Palembang apa. Soalnya gini, ya? Saya pernah dikasih tahu sama teman Bali. Saya punya keris Sempono, Luk 9. Ya toh? Terus saya tanyakan, itu kan keris Bali. Ini beli, kalau yang ini dapur apa kalau di Bali? Lain namanya, bukan Sempono. Bukan ya? Iya, jadi saya benar. Ini. Beda daerah itu beda nama, daerah. Iya. Dari Pamor pun itu beda daerah, beda nama. Jangankan luar Jawa, sama Jawa. Sama Jawa, benar. Sama Jawa sekarang gini, kita punya Luk 13. Madura. Ya kan? Terus kita punya Luk 13 Jawa. Nah, itu Mataram, itu apa. Orang Madura nggak nyebut sangkelat. Apa itu? Bejreguna. Brejeguna atau Brojoguno? Ya mungkin ke arah situ, tapi kalau di Madura sendiri
itu Brojogono itu nggak pernah disebut. Bejreguna. Bejreguna. Dan Bejreguna itu ada yang bilang dapurnya, ada yang bilang besinya. Kalau besinya itu yang mancep logam, kalau yang dapurnya ya dapur Lu 13 itu disebut Bejreguna. Itu pas sama-sama Jawa kan, tapi beda. Nggak ada orang bilang di Madura itu sangkelat, nggak ada. Bejreguna. Bahkan di Pamor ya, Bromo Batu itu. Bromo Batu. Kalau di Jawa Ngulis Monggo. Mungkin. Cuma kenapa dibilang Bromo Batu karena lebih ke Pamor bulat-bulat. Kalau Ngulis Semongko kan lebih ini yang lurus-lurus ya. Lebih lurus-lurus itu ya. Oke, jadi beda daerah beda nama guys. Kita ini bahas pusaka itu sangat luas sekali ya. Yang penting ke kita sudah apa ya kalau kita mau mahari, yang penting keretak dulu. Betul. Cuma gini Mas Roni, kita ini jangan asal apa ya, paling tidak kita punya asumsi. Iya benar-benar. Buat alasan kenapa keris ini dibilang ini itu. Kalau kita mau bilang itu perempuan itu laki, anak TK juga bisa. Iya benar. Tapi kenapa kok dibilang laki, kok dibilang perempuan, itu yang perlu kita jelaskan. Benar. Sama juga keris. Nek cuma tebak-tebakan ya sapa sing gak ero. Tapi asumsinya itu yang perlu kita jelaskan sesuai dengan yang kita tahu. Yang kita tahu ya. Jadi seperti itu. Nah, masalah diterima nggak diterima itu memang asumsi beda-beda. Beda-beda Om ya. Arahnya juga sama. Benar-benar arahnya juga sama. Luar biasa guys. Oke ya, jadi untuk dapurnya kalau di Jawa ini dibilang Parung Sari ya? Iya, betul. Parung Sari. Nah, kalau dari Pamor Om, apa nih menurut Om Yudogati? Wis kalah moto sih gak gawe kacamata kan itu aku. Ini masuk Ngulit Semongko. Ngulit Semongko ya? Menurut saya kalau di Jawa. Kalau di Jawa. Oke, Ngulit Semongko. Cuma nggak tahu kalau di daerah keris asalnya. Oh iya. Karena kemungkinan besar saya masih luar Jawa kalau ini. Iya benar. Nah ini benar ya. Kalau saya pendapat juga di Pamornya ini Pamor kan lebih ke garis-garis kan, bukan ke bundar-bundar. Dan dari coraknya seperti tekstur kulit semangka ya. Betul. Yang kayak kita lihat guys. Jadi seperti itu. Keren banget ini pusakanya. Nah kalau dari ciri-ciri tangguh ya, menurut Om Yudogati masuk Palembang. Palembang guys. Kenapa alasannya? Palembang itu sebenarnya hampir sama kayak keris Mataram. Oke. Cuma kalau keris luar Jawa itu kan kebanyakan juga ini ya, kebanyakan pesi pendek. Pesi pendek. Tapi Palembang itu kebanyakan yang panjang. Panjang kalau Palembang. Iya. Dan juga perbedaan di keris Mataram itu saya cuma fokus ke satu titik. Apa itu? Di gandeknya. Di gandek. Iya. Nah di gandek. Gandek itu agak lebar, Mas Roni. Kalau di Mataram. Bukan di Palembang. Di luar Jawa. Agak lebar ini kan memang agak lebar, gitu. Ini terus ya, jarak untuk antara ini ya? untuk sekar kacang itu lebih kekar, lebih gagah lebih gitu, ya. Oke guys. Nah kalau di Tangguh Madura, ini kembang kacang hampir sama kayak Madura, cuma besinya sangat nggak dapat di keris Madura. Di keris Madura ya. Oke. Meskipun kelihatannya itu kan gereneng jenggot ya. Iya. Di sini ada jenggot sama ini. Ya? Itu meskipun itu udah mirip-mirip Madura. Tapi karakter besi sama pamor ya, beda waduh ya? sangat jauh. Sangat jauh guys, wah luar biasa ya, keren guys. Jadi ini menurut Om Yudogati masuk pusaka Palembang dengan ricikan itu di gandengnya dia lebar ya. Iya betul. Jarak antara belakang ini Om ya, sama yang depan ini ya. Jadi batasnya Belumbangan itu. Oke. Ke depan ya. Ke depan dia itu tuh lebih lebar. Agak lebar. Agak lebar juga. Guys. Dan memang kalau ciri khas saya tadi jemutnya itu Belambangan. Dan rata-rata Mas Roni itu kalau keris Jawa ya memang dek-deki gitu memang kekar. Ya. Memang kekar semua ya. Betul. Kalau Palembangan ya. Betul. Jadi ini menurut Om Yudogati Palembang guys. Tapi ini keren banget ricikan dan pusakanya juga sangat luar biasa Om ya. Bagus, masih relatif utuh gitu. Masih sangat relatif utuh. Keren banget ini guys. Luar biasa. Memang kita kalau sudah membahas pusaka Om ya. Oh nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Kayak mau tengkar. Apa? Kayak mau tengkar. Apalagi beda. Apalagi beda pendapat. Tapi yang jelas itu beda pendapat tuh malah membawa suatu Oh betul. Justru dengan beda pendapat kita juga dapat ilmu. Dapat ilmu. Yang belum kita tahu mungkin tahu dengan bedanya pendapat. Gitu jadi kan? beda pendapat itu kita ambil yang menurut kita wah ini pengetahuan baru nih. Betul. Baru kita saring ya. Betul. Jadi itu guys yang perlu kita ketahui. Jadi kalau saya sendiri ya itu tadi nggak nolak mentah-mentah pendapat orang. Justru yang memang perlu dicatat, perlu diingat, ya kita ingat. Oh, gini. Oh, gitu ya. Bener sih. Saya ini malas baca Mas Ron. Oke. Baca buku. Cuma saya kalau ada teman ngomong itu terekam dengan sendirinya. Oh.
Itu mungkin yang nggak tahu Allah Maha ini ya. Iya. Tapi cepat inget gitu loh. Oh, jarane wong iku lak ngono gitu loh. Oh, jadi Bener. gitu ya. Jadi saya paling nggak suka baca. Baca ya. Makanya saya kadang ke teman-teman yang pemula. Oh. Kita sama-sama bagus, belajar teori juga bisa, praktek langsung di lapangan bisa. Dan itu pun harus ada panduannya. Kalau baca ya buku, tapi kalau praktek ya itu langsung kerisnya. Oh iya. Terus tanya, cepat mana Mas? Ya tergantung utek mau. Saya juga gitu sih Om kalau belajar ya. Awal dari sini tuh pertama lihat dari besi. Kok bisa ya besi ini beda ya, besi ini beda ya? Terus saya itu bertanya kepada teman-teman yang datang ke sini, tanya-tanyanya. Akhirnya saya baca buku dari apa yang saya baca dari buku, dari teman dan langsung dari praktek lihat pusakanya langsung. Jadi saya dalam menangguh atau apa ya menamakan suatu pusaka itu ya dari pembelajaran itu gitu. Jadi ada pusaka-pusaka yang banyak di sini, jadi saya pelajarin langsung, kurang lebih seperti itu, guys. Wah, sangat luar biasa ya ngobrol sama Om Yuda Gati. Saya ini pengen ya lagi nih kita pengen bahas suatu pusaka gitu ya suatu saat nanti sama Om Yuda Gati. Dari apa ya dalam-dalam apa sih yang apa ya ketika kita merawat pusaka ya lebih istilahnya itu apa ya lebih dari sisi apa fisik dan non fisiknya. Nah karena sisi kedua itu nggak bisa dipisahkan dalam suatu pusaka. Tapi nanti kita akan bikin konten di dalam waktu ya. Oke lah. Terima kasih Om Yuda Gati ya sudah mampir di konten Roni Ahai. Sama-sama. Maaf kita kalau ya. Ada yang salah. Iya, dalam penyebutan ini ya. Segala macam. Bener. Karena kita sama-sama masih belajar. Iya, bener loh. Harus itu diakui. Sampai kapanpun kita bukan selesai belajar, sama-sama belajar. Harus belajar guys. Semoga ini bermanfaat ya bagi para bulde ya. Semoga jadi pembelajaran yang baik buat para bulde. Dan apa ya namanya pusaka itu sangat luas sekali dan setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda dalam apa ya dalam merawat suatu pusaka atau itu ya menguring-uring budaya itu sendiri. Oke guys, sekian dulu video dari kita ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ending Indonesia, salam budaya.